Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Kamila. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2 kelas A. Di sini saya akan review ulang materi dari makalah saya yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana terkait dengan tugas dari mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Sekolah. Oke teman-teman, di dalam makalah Manajemen Sarana dan Prasarana itu ada 5 rumusan masalah. Apa saja? Yang pertama, apa pengertian sarana? Yang kedua, apa pengertian prasarana? Yang ketiga, apa pengertian manajemen sarana dan prasarana? Dan yang keempat, apa saja prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana? Dan yang kelima, apa saja proses manajemen sarana dan prasarana? Oke, kita ke materi yang pertama, mengenai pengertian dari sarana. Pengertian sarana. Sarana dalam konteks umum dapat diartikan sebagai alat atau perangkat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau mempelajari suatu proses pembelajaran. Sarana biasanya merujuk pada hal-hal yang bersifat fisik. Apa saja sih? Yang pertama, gedung, ruangan, atau bangunan. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan. Yang ketiga, alat komunikasi seperti telepon, internet, dan lain-lain. Ada pula sarana non-fisik, apa saja? Yang pertama, prosedur atau tata cara. Yang kedua, sistem informasi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengertian prasarana. Apa sih prasarana? Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran. Prasarana berbeda dengan sarana ya teman-teman. Ada beberapa hal yang terkait dengan prasarana, yaitu listrik, air, telekomunikasi sebagai penunjang utilitas dasar. Yang kedua yaitu jalan, jembatan, dan saluran irigasi sebagai penunjang transportasi dan pengairan. Yang ketiga, gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit sebagai penunjang kegiatan. Yang keempat ada lahan atau tanah sebagai tempat berlangsungnya suatu kegiatan. Nah, prasarana biasanya membutuhkan investasi dan pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan sarana. Namun, prasarana ini sangat penting untuk kelancaran aktivitas atau proses pembelajaran. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu apa sih manajemen sarana dan prasarana? Oke, manajemen sarana dan prasarana menurut ahli Bafadol yaitu didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Nah, teman-teman, menurut kami penulis, manajemen sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen sarana dan prasarana itu untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien dalam mendukung kegiatan organisasi atau lembaga. Oke, yang selanjutnya ada materi mengenai prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Oke, prinsip yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dan yang kelima, prinsip kekohesifan. Nah, 5 prinsip itu sangat penting loh teman-teman untuk manajemen sarana dan prasarana. Oke, yang selanjutnya ada proses manajemen sarana dan prasarana. Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang efektif dan efisien. Apa saja sih prosesnya? Oke, ada beberapa proses. Yang pertama perencanaan, dan yang kedua itu pengadaan, dan yang ketiga itu penggunaan, yang keempat inventarisasi, dan yang kelima itu pemeliharaan. Oke teman-teman, sekian dari saya materi mengenai manajemen sarana dan prasarana. Saya minta maaf apabila ada beberapa materi yang kurang jelas atau kurang detail karena saya juga masih belajar. Oke, terima kasih saya ucapkan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.